Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Suci Syamsiah, NIM 215211224 dari kelas MBS 1G. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Di dalam filsafat ilmu, kita akan mempelajari tentang pengertian dan karakteristik filsafat ilmu, dasar-dasar filsafat ilmu, relasi antara filsafat dan ilmu, pentingnya belajar filsafat ilmu, serta manfaat belajar filsafat ilmu. Nah, ilmu sendiri adalah kumpulan pengetahuan yang ciri-cirinya dapat membedakan ilmu dan pengetahuan-pengetahuan lain. Sedangkan filsafat adalah cara berpikir atau jembatan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Nah, untuk selanjutnya, karakteristik filsafat. Apa saja sih karakteristik filsafat itu? Yang pertama, konsepsional adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Yang kedua, koheren adalah bagian konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan haruslah runtut. Yang ketiga, memburu kebenaran atau tidak pernah bersifat mutlak dan final, namun terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Yang keempat, radikal adalah mendalam atau mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Yang kelima, rasional adalah dapat dinalar, berpikir logis, serta sistematis. Yang ketiga yaitu dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, yang berkaitan tentang apa objek yang ditelaah ilmu. Dalam kajian ini mencakup realitas dan penampakan dan bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu bagaimana proses diperolehnya ilmu dan bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara benar. Yang ketiga yaitu aksiologi, yaitu apa hakikat, nilai dan manfaat ilmu, bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Untuk selanjutnya, relasi antara filsafat dan ilmu. Yang pertama, filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal. Untuk ilmu sendiri, pengetahuan objeknya terbatas, khusus lapangan saja. Yang kedua, filsafat memberikan pengetahuan, insight, atau pemahaman yang lebih dalam dengan menunjukkan sebab-sebab yang terakhir. Untuk ilmu, pengetahuan juga menunjukkan sebab-sebab, namun tidak begitu dalam. Untuk yang ketiga, objek filsafat yakni meliputi baik yang bisa ditangkap oleh indera manusia ataupun tidak. Untuk filsafat, objek ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk yang selanjutnya, pentingnya belajar filsafat ilmu. Yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah atau tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Yang keempat, menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dan untuk yang selanjutnya, manfaat belajar filsafat ilmu di dalam bidang akademis. Yang pertama, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Yang ketiga, memahami fondasi keilmuan, membedakan belajar di kampus maupun di luar kampus. Dan yang terakhir, manfaat belajar filsafat ilmu secara individu, yakni yang pertama, dapat membantu dalam memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, serta melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas.